الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi 'ala al-'amali nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalali. Artinya sebagian dari alamat, sebagian dari tanda orang yang masih berjabat, orang yang masih berpegang, orang yang masih mengandalkan atas amalnya itu, yaitu kurang harapnya tatkala diperoleh kesalahan, yakni kurang harapnya tatkala terjadi maksiat, kurang harapnya tatkala yang diinginkan tak tercapai. Itu orang yang berpegang pada amal. Misalnya dia ada suatu hajat, maka dia pun beramal lah, tahajud, sholat hajat, baca yasin. Tahu-tahu yang dihajati itu sampai yang diinginkan tanggalnya enggak dapat, gagal, kecewa. Aduh, aku capeknya aku beramal. Kok enggak juga? Nah, ini menganggap amalnya itu bisa menghasilkan sesuatu, padahal yang menentukan sesuatu adalah qudrat iradat Allah. Kalaupun memang secara takdir kebetulan ada hajat awak, kemudian kita pun beramal banyak, berdoa, baca yasin dan segala bermacam-macam lah yang kita makan, secara kebetulan kabul. Nah, ini namanya mendapat taufik. Kehendak kita itu memang itulah yang bersesuaian dengan kehendak Allah. Bukan amal kita itu yang menghasilkan sesuatu, bukan. Artinya memang kehendak Allah itu memang membuat kita beramal waktu itu. Kita berdoa, kita membaca yasin dan sebagainya. Dan kemudian Allah susulkan dengan yang diinginkan itu dapat tercapai. Yaitu memang kemauan Allah. Persesuaian keinginan kita dengan kehendak Allah itu namanya taufik. Waffaqa yuwaffiqu taufiq. Jadi mendapat taufik. Ada keinginan awak itu nafsu, enggak kabul, enggak pas dia, enggak dapat dia. Berarti keinginan yang kita kehendaki itu sebenarnya bukan dari Allah, nafsu kita. Tak diizinkan oleh Allah SWT, kita pun kecewa. Maka anggapannya, capek aku udah beramal kok enggak kabul-kabul juga. Sangkaannya amalnya itu menentukan hasil. Inilah salah. Ini kebanyakan orang yang enggak paham mana amalnya, mana yang dikehendaki oleh Allah, tak dapat dia membedakannya belum. Ini adalah demikian itu hal segala orang yang jahil. Dikatakan sini orang jahil. Orang yang enggak ngerti, orang yang tak paham tentang Allah, tentang hamba, tentang amal, tentang kabul, enggak paham dia. Yang menilik bagi dirinya itu ada amal, yang memandang bagi dirinya itu ada amal. Dia memandang ini amalku,
dengan amal ini aku nanti jadi begini. Dengan amal ini aku dikabulkan ini. Berarti orang ini memandang bagi dirinya amal. Ada amal, tidak. Yang membuat dia beramal itu sebenarnya Allah. Nah, di dalam kita beramal itu, saya kembalikan macam tadi, ada terbit keinginan dari nafsu, ada terbit keinginan ikhlas, itu datang dari Allah semata-mata. Cuman karena dia jahil, tak sampai belum di tingkat tawakal, maka dalam hal ini dia belum dapat membedakan mana kehendak nafsu, mana kehendak iradat Allah, belum paham. Itu maka dikatakan dia ini jahil. Dan orang yang arif, orang yang ya udah berpunya ma'rifat, punya pengenalan, punya mengenai hakikat itu, dia paham mana hakikatnya yang Allah punya, mana hakikatnya yang aku punya, ngerti dia. Itu orang arif, tiada sekali-kali menilik bagi dirinya amal. Kalau dirinya itu beramal, itu adalah amal perbuatan kudrat iradat Allah, terjahir pada diri hamba ini, terlaksana pada diri hamba ini, amal-amal perbuatan-perbuatan yang memang dikehendaki oleh kudrat iradat Allah. Jadi badan kita ini hanya tempat kezahiran. Nggak ada bagi diri kita itu menghasilkan amal. Walaupun secara syariat ada suruhan, ada larangan, ada perintah, kan itu. Tapi waktu kita melaksanakan suruhan, waktu kita menahan diri daripada larangan, itu sebenarnya perbuatan Allah juga yang membuat kita taat kepada perintah, dan perbuatan Allah juga yang menahan kita dari yang dilarang. Seandainya kita lakukan yang dilarang, berarti perbuatan itu bukan dari kehendak hudai irada Allah, tapi yang didorong oleh nafsu. Itulah bedanya. Semua yang diinginkan oleh nafsu itu ya dikabulkan Allah juga. Berarti di situ ada hidayah, petunjuk dari Allah untuk menyelamatkan hamba, atau Allah biarkan hamba ini mengikutkan hawa nafsunya. Kalau seandainya dia tidak taubat, dia mati di dalam mengikutkan hawa nafsunya. Disitulah manusia ini, banyaklah bermacam-macam dia. Kita teruskan lagi ya. Dan adalah hal manusia itu terbagi atas 3 bagi. Pertama, orang yang berjabat yang berpegang atas amalnya. Alamatnya mana? Alamatnya, tandanya itu, yaitu kurang harapnya kepada Allah tatkala tiada berhasil yang dimaksudkannya itu. Ini alamatnya. Capek aku udah sholat, capek aku udah baca Yasin 40 kali, enggak kabul juga. Ini alamat bahwa dia itu menyangka amalnya itu menghasilkan sesuatu. Sebenarnya tidak. Berarti orang yang macam ini masih berpegang kepada amal namanya. Ini bagian pertama. Bagian yang kedua, yaitu yang berjabat berpegang atas anugerah Allah Ta'ala, dan alamatnya itu rujuk kembali dia kepada Allah dalam waktu menerima suka, senang, gembira, sehat, berhasil, gitu ya. Dan dalam juga kesakitan, rujuk dia tetap kepada Allah. Dan tatkala suka dia mengata alhamdulillah dan syukur, dan tatkala duka, gagal, kecewa, sakit, sedih, dia berlindung dan minta tolong kepada Allah. Ya Allah, ini aku ada hajat.
Aku amalkan ini. Aku hanya menerima anugerahmu. Kalau ini engkau izinkan, berarti engkau kabulkan. Kalau tidak ada anugerahmu bersesuaian dengan kehendakmu, berarti enggak kau izinkan. Yakinkan aja setiap yang kita kerjakan karena Allah Ta'ala itu, ya tetap ada balasannya di sisi Allah. Itu tidak diragukan. Yakinkan aja. Enggak di dunia, di akhirat. Tidak akan sia-sia. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya Allah itu tidak mensia-siakan balasan dari orang-orang yang berbuat kebajikan. Teruskan ya. Ini yang bagian kedua. Ini yang tertinggi, yang ketiga. Mana? Yaitu yang berjabat atas bahagian yang telah terdahulu yang ditentukan oleh takdir pada zaman azali. Aku nggak tahulah kalau aku beramal itu karena lillahi ta'ala. Kalau aku menahan diri yang dilarang itu lillahi ta'ala. Bagian apa yang telah ditetapkan oleh Allah padaku pada zaman azali pasti ku terima. Jalan untuk menerima itu Allah buat sebab-sebabnya. Ini berpegang kepada takdir yang telah ditetapkan oleh Allah pada zaman dahulu. Kita nggak tahu. Cuman berusaha saja, bekerja, berusaha memperbaiki, mencari yang belum ada. Itu tugas kita. Soal apa yang telah ditakdirkan itu rahasia Allah. Berbuat aja menurut akal kita, oh ini kurang bagus, yang ini aku nggak ada, ini aku kurang sempurna, ya kerjakan aja. Ini bagian ketiga, yaitu orang yang berpegang pada bagian yang telah ditakdirkan pada zaman dahulu, yakni zaman azali. Alamatnya mana? Tandanya mana? Yaitu tiadalah gundah karena ketiadaan sebab. Ini tinggi sekali orangnya. Sebagai contoh, pegawai sebab rezeki, jualan sebab rezeki, bertani sebab rezeki. Ya, segala sesuatu yang menghasilkan rezeki itu namanya sebab. Orang yang sudah tawakal betul-betul, dia tidak bergantung kepada sebab. Dia bergantung kepada Allahnya. Soal enggak di sini rezekiku, di lain. Cara Allah menyampaikan, itu cara Allah. Bukan harus aku bergantung pada sebab. Ini orang yang sudah tinggi betul. Itu alamat orang yang berpegang kepada janji yang telah ditakdirkan untuknya. Kadang orang kehilangan sebab sedih. Misal jualannya habis terbakar, sedihnya dimakan api, dia sedih, putus asa. Bagi orang yang sudah berpegang pada Allah, ini tidak jalan ini, nanti Allah gantikan jalannya lain. Di situ orang yang memang berpegang betul-betul kepada yang ditakdirkan oleh Allah pada zaman azali. Jadi tidak terhenti pada sebab dunianya itu. Sebab dunia itu kan asbab yang dibuat oleh Allah dalam kehidupan dunia. Cara Allah membuat sebab bukan satu jalan. Ada mungkin nanti yang tertinggi dari ini, ada yang dikatakan la yahtasib. Itu yang tertinggi betul-betul. Itu nggak bisa dikaji dengan akal itu kalau layak tasib itu. Maka tiadalah bertambah harapnya karena suatu kalau ada sebab tadi. Dan tiadalah kurang harapnya karena suatu kalau sebab itu nggak ada. Sama aja. Harap dan sedihnya itu nggak ada, dia bergantung pada Allah semua. Jadi kalau ditimbang harapnya dan khawatirnya, takutnya,
niscaya bersamaan dan setiap hal daripada segala ahwalnya, tetapi adalah dia senantiasa suka, senantiasa reda, senantiasa rela menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang tertinggi yang betul-betul menjadi hamba Allah. Kalau tidak masih terpengaruh dengan keadaan dunia yang menyusahkan nafsunya. Ini tinggi derajatnya. Dan setengah kata sebagian mereka itu adalah alamat orang yang di tingkat ketiga itu, yaitu orang yang sudah menyerahkan dirinya, hatinya, jiwanya, dan diam di bawah perintah segala hukum takdir, hukum perbuatan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang menilik kepada Tuhannya dan panah daripada dirinya. Aku enggak ada. Badanku ini hanya tempat kezahiran takdir, kezahiran syariat, kezahiran seruhan, kezahiran tidak melakukan larangan, kezahiran menerima anugerah, atau kezahiran tidak menerima anugerah. Itu badan. Sebab Allah itu menampakkan hak ketuhanannya itu pada alam dan pada dirinya, diri manusia. Pada prinsip umum Allah itu menjadikan sifat Rahman dan Rahim. Pada prinsip umum, bagi orang yang mengimankan kedua sifat ini nggak ada gundah. Nggak ada gundahnya. Tapi kalau orang memandang pada sebab, itu gundah. Bagi orang memandang kepada Allahnya semata-mata, tidak ada gundah. Betul sekali ya? Dan kata setengah sebagian orang yang muhaqqiq, orang yang sudah sampai kepada tingkat sebenar-benarnya membenarkan yang Allah punya, selain Allah itu nggak ada menghasilkan apa-apa. Sampai pada hakikat sebenarnya pengetahuannya itu, yakni yang berbuat adalah Allah, yang melarang, yang tidak mengizinkan juga Allah. Itu tahqiq. Yaitu orang yang sampai kepada sebenar-benarnya, sebenar-benar sesuatu itu adalah datang dari Allah, bukan daripada makhluk, bukan terjadi dengan sebab dunia. Apa kata orang ini? Barang siapa sampai kepada hakikat Islam, barang siapa sampai kepada yang sebenar-benarnya agama Islam, berarti asyhadu alla ilaha illallah, persaksiannya udah betul. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dia ucapan persaksian itu, batin keimanannya terhadap Muhammad ini betul. Bukan hanya ucapan lidah saja. Meyakinkan di hati dengan benar itu udah betul. Waktu sholatnya hakikatnya udah dapat. Badan memang sholat, tapi hakikatnya itu adalah Allah menampakkan hak ketuhanannya pada orang yang sholat. Maka inilah perintah Allah, aqimis sholata lizikri. Lizikri inilah tujuan. Bagi orang yang sebenar-benarnya Islam dalam sholatnya, pasti dia berhadap pada Allah. Kalau betul sampai kepada sebenar-benarnya pada tingkat muhaqqiq. Kalau orang yang berpuasa juga, berarti dia sudah sampai kepada yang sebenar-benar puasa, yaitu tingkat terakhir. Mempuasakan hati daripada berhadap pada sesuatu selain Allah. Adapun yang pertama, menahan nafsu daripada diinginkan kepada 3 macam, makan, minum, bercampur, itu kan bendawi. Tingkat menengah, puasa menahan daripada sesuatu, menahan daripada anggota 7 badan, mata, telinga, lidah, tangan, kaki, perut, dan paras. Menahan daripada melakukan maksiat supaya orang ini
terpelihara, terjaga daripada jauh dia kepada Allah. Apabila ini sudah bagus, baru bisa naik tingkat terakhir, yaitu berhadap pada Yang Maha Suci. Jadi dibukakan oleh Allah hatinya untuk puasanya itu berhadap pada Allah yang mempuasakan dirinya, yang memperlakukan dirinya berpuasa, beramal, yang memperlakukan pada setiap perbuatan, yang menjahirkan sifatnya pada diri hamba, yang menjahirkan wujudnya pada segala wujud pada alam. Ini namanya mempuasakan dengan puasa yang sebenarnya. Jadi kita barangkali puasanya aja belum beres per harinya. Belum beres. Puasa jam 4 nanti menceritakan orang. Berarti kita telah batalkan puasa dari pagi sampai jam 4. Jam 4 berarti dari pagi sampai jam 4 puasa kita udah habis dia, nggak ada pahala. Taubat awak, istighfar awak dari jam 4 sampai berbuka itulah kalau awak pun mulai betul. Itu baru 1 lidah. Bagaimana anggota tubuh yang 7? Jadi yang menengah ini aja hampir nggak lulus orang setiap tahun puasa. Maka 7 itu yang harus dipuasakan. Belum lagi tingkat yang tertinggi. Jadi bagi orang yang sudah sampai pada hakikat Islam, mereka itu sampai kepada hakikat puasa yang dikehendaki. Itu maka walah kita nggak bisa bilang lah udah. Kesungguhan untuk kemari bukan perkara ini. Memang harus diupayakan, disungguhi, dijuangkan terus. Walaupun nggak bisa kontan bagus, tapi setidak-tidaknya ada peningkatan sedikit demi sedikit. Ya itu tadi, itulah apa yang tidak. Dia udah habis, kalau mau baru lagi. Itu tadi ke depannya misalnya jam 3, dan jam 3 sampai itu salah. Alah hampir manusia. Itu maka orang itu kalau udah namanya puasa, itu anggota tubuhnya itu dipuasakannya betul-betul, melatih diri. Itu maka ujung ayat kan ada la'allakum tattaqun. Ayat puasa. Semoga kamu terjaga diri, terpelihara diri dengan puasa itu. Itu mana takwa. Kalau takwa orang amal nggak paham. Semoga dengan puasa yang kau lakukan itu, kau bisa terpelihara, terjaga dirimu dari hal-hal yang membawa pada dosa, supaya meningkat kepada untuk menyaksikan Allah. Kalau puasanya betul-betul, baru ujung ayat walitukabbirullaha ala ma hadakum. Supaya kau bertakbir, membesarkan Allah, malam puasa takbir. Kenapa? Atas apa yang Dia telah menunjuki kamu di dalam melaksanakan puasa itu, karena ada hidayah Allah. Sana sinyalnya pasangannya. Ayat berikutnya itu. Kan ujungnya la'allakum tashkurun. Semoga kamu bersyukur terhadap apa yang dianugerahkan oleh Allah pada zahirnya dan pada batinnya. Kita ayat itu sedikit aja, tapi kadang-kadang memahami, mendalaminya itu yang perlu. Bukan perlu banyak-banyak kali, tapi sedikit tadi tunggu dulu. Belum lagi soal haji. Haji dan umrah. Macam mana hakikat haji dan umrah? Itulah hakikat Islam. Al-hujjaju wal-umaru wabdullahi wa zuwaruhu. Orang-orang yang mau jalan haji dan umrah adalah tamu-tamu Allah dan pengunjungnya. Pertanyaan, benarkah kita waktu ke sana berkunjung hati kepada Allah, atau berkunjung hanya ke Ka'bah, atau berkunjung pada Arafah, hati enggak kepada Allah?
Berarti hakikat haji belum. Mengunjungi rumah, baik itu rumah Baitullah, rumah Allah, bangunan yang dibuat untuk berhadap pada menyembah Allah. Maka karena itu Allah telah mengisyaratkan kepada Ibrahim, wa in bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a. Dan ingatlah tatkala kami telah menyediakan, mempersiapkan kepada Ibrahim makanal bait, tempat Baitullah ini nanti dibangun di sini tempatnya Baitullah itu diajari oleh Allah. Apa persyaratannya? Allah tusyrik bi syai'a. Hai Ibrahim, kau mau haji kan? Ini dia tempatnya. Jangan kamu sekutukan aku dengan sesuatu apapun. Itu dasar. Dasar itu haji ke sana dulu. Tak ada ke situ. Berarti amal itu memang betul-betul amal Allah punya. Ini dikatakan barang siapa sudah sampai kepada hakikat Islam, maka tiadalah kuasa ia berhenti daripada amal. Untuk meninggalkan amal karena dia sampai pada hakikatnya, sayang kali meninggalkan amal itu. Karena di amal itu dia dapat tujuan yang utama di dalam amal itu, dia paham mengerti. Apa pengertian sholat? Apa pengertian ini? Apa pengertian itu? Sayang karena mengandung hikmah yang sangat dalam, pengajaran yang langsung yang datang dari Allah. Kalau ini ditinggalkan rugi. Orang tak sampai kepada sana, ia bermalas-malasan. Karena nggak sampai pengetahuannya terbuka kepada sana. Dan barang siapa sampai pada hakikat iman, wallah lebih tinggi lagi. Sampai kepada hakikat iman itu mana? Kalau kita beriman kepada Allah, percaya Allah itu Tuhan kita, yang sampai kepada hakikat iman mana? Bertemu jiwanya itu kepada yang diimankan selama ini, bukan hanya sekedar percaya saja. Yaitu sampai kepada ainul yakin dan sampai kepada hakul yakin. Baru betul. Kalau nggak ke sana nggak sampai kepada hakikat iman. Itu baru awalnya. Malaikatnya, kitabnya, rasulnya, yang kebanyakan sekarang yang ke-6. Hampir hilang orang beriman kepada takdir. Orang hampir nggak banyak mempercayai itu lagi. Takdir itu kita yang buat, katanya pula lagi itu. Hah? Kita yang menentukan hidup kita, katanya pula. Kalau manusia menentukan takdir, cobalah, ubahlah emakmu yang mau sekarat tuh, jangan mati-mati kalau bisa. Nggak bisa juga, memang takdir dia udah sampai umur. Hah? Nggak bisa. Kita ini mengenal takdir ini. Kalau yang baik itu tentunya kita sepakat dari Allah. Cuman kadang-kadang saya berpikir seperti ini, dan orang dulu itu nggak mungkin dari Allah, karena Allah sudah berfirman, aku tidak menjadi itu pada hamba-hamba. Jadi kalau saya bilang dulu itu datang dari Allah, kadang-kadang yang berpikir saya yakin itu iman enam. Apa dia menjadi Allah Taala yang begini? Bagaimana pendapat Allah menyikapinya itu? Kalau untuk garis besar pertama, untung baik dan untung tak baik, kedua-duanya datang dari Allah. Sekarang penjabarannya itu yang masalahnya. Nah, yang tadi yang masih diragukan yang tak baiknya kan. Misalnya, ditakdirkan orang ini Islam, tapi ditakdirkan dia penghuni neraka. Itu takdir apa enggak? Takdir.
Untuk menjalani dia masuk ke neraka itu, pertama ditutup hatinya untuk patuh karena dikuasai oleh nafsu. Berarti lapisan pertama nafsu yang ada di dirinya. Nah, Allah membuat dirinya, Allah juga menciptakan nafsu. Di nafsu ini supaya dia jangan patuh, jangan taat, dan berbuat maksiat dan mengingkari hak ketuhanan, itu datang setan mengajari nafsu. Udah dua. Jadi yang membuat dia nanti masuk neraka karena dia ikut nafsu, karena dia mengikuti ajaran setan, habislah umur. Maka dia pun dalam hidupnya berbuat maksiat, berbuat jahat. Walaupun ada bagusnya sesekali, tapi lebih banyak yang nggak bagusnya. Takdirnya dia masuk neraka. Jadi pada prinsipnya kan orang tersebut yang salah sebenarnya mengenai nafsunya. Nah, kalau dikaji lagi dari pangkal kepada Allah, dia tidak dianugerahkan hidayah dan taufik. Itulah maka Allah mengatakan yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah menunjukkan, memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah pula memberi sesat, menyesatkan siapa yang dikehendaki. Kalau dia pikir-pikir yang kayak gini nih, manusia menerima takdir. Untung baik kita ditakdirkan orang beriman. Untung baik kita ditakdirkan jadi orang Islam. Untung baik ditakdirkan kita mau melaksanakan syariat Islam. Untung baik barangkali Islam ini terbawa kepada kematian. Coba Pak, bagaimana pula anak Adam yang tidak ditakdirkan beriman? Penduduk dunia 3/4 itu orang yang bukan mukmin. Gimana itu? Siapa yang buat itu? Di sini lah. Coba saya bilangnya. Jadi kalau Allah berkehendak, beriman khususnya dari dunia ini tidak beriman kepada Allah. Tempatnya yang beriman. Bagi Allah kan mudah saja memikir beriman saja. Iya. Jadi kalau pikir saya minta kepada Allah saja. Apakah Allah ini meminta pilih karena tiga bulan kita sendiri sampai dengan itu kalau orang yang nggak beriman kan sebenarnya dulu di bawah satu jadi kekal dengan lama-lamanya disebut makhluk orang kafir kata Allah. Kalau memang takdirnya neraka, seakan-akan kajian pertama itu yang kajian pertama. Tapi Allah udah melarang. Jangan kau tanya kepada apa yang aku perbuat. Wahum yus'alun. Malah mereka itu nanti yang ditanya apa yang diperbuatnya nanti dia kira. Ditanya nanti dia kira. Jadi kalau begitu, alhamdulillah karena jalan. Alhamdulillah engkau pilih aku dikasih beriman. Alhamdulillah engkau anugerahkan padaku dikasih Islam. Alhamdulillah engkau anugerahkan padaku ada taufik dalam melaksanakan syariat Islam. Itu maka minta sebagai hamba, namanya pun hak hamba. Allahumma sabbitni bil iman. Ya Allah, tetapkanlah aku dengan iman. Karena iman itu Allah punya. Agama itu Allah punya. Dianugerahkan oleh Allah agama itu kepada yang dikehendakinya. Begitulah. Dan juga tandanya waktu itu belum ada pada manusia. Tatkala Adam
sudah diperkenalkan oleh Allah segala ruh-ruh anak cucunya waktu itu. Maka Allah menyuruh Adam, hai Adam, coba panggil segala anak cucumu. Panggillah oleh Adam, wahai anak cucuku sekalian, berhimpunlah kalian datang kemari. Datang. Banyaknya nggak tanggung-tanggung. Bayangkan dari manusia pertama sampai terakhir. Kumpul. Ada di tengah. Kemudian ada yang mengambil saf di depan. Berhimpun di depan Adam. Ada yang mengambil kumpulan di sebelah kanan Adam. Ada yang mengambil di sebelah kiri Adam. Dan banyak juga yang mengambil tempat di belakang Adam. Hai Adam, kata Allah, suruh mereka itu sujud kepada Allah. Waktu itu semua ruh ini sudah diperkenalkan oleh Allah. Alastu birabbikum. Hai sekalian ruh, bukankah aku ini Tuhan kamu? Waktu itu seluruh anak Adam, cucu anak Adam yang belum ada badannya, sama mata ruh, menjawab. Kalau mereka menjawab, bala, iya, engkau Tuhan kami, syahidna, kami saksikan engkau Tuhan kami. Waktu itu, disaksikan waktu itu. Berarti waktu itu Allah telah memberikan iman kepada setiap ruh. Iya, seluruh dunia. Supaya ruh-ruh ini beriman kepada Allah. Disuruh oleh Allah, hai Adam, suruh mereka itu sujud kepadaku. Karena sudah diperkenalkan. Hai sekalian ruh anak cucuku, ya, sujudlah kalian kepada Allah. Yang di depan Adam mereka semua sujud. Yang di kanan semua sujud. Yang di kiri tidak mau sujud. Yang di belakang tidak mau sujud. Kata Allah kepada Adam, hai Adam, suruh lagi mereka itu sujud kepadaku. Hai ruh-ruh anak cucuku sekalian, sujudlah kalian kepada Allah. Maka mereka pun sujud. Yang di depan sujud lagi. Yang di kanan ada yang nggak mau sujud, ada yang sujud. Yang di kiri ada yang mau sujud, tapi banyak tak mau sujud. Yang di belakang tidak mau sujud sama sekali. Jadi kalau tadi kita mengatakan perjanjian dari dunia sudah bersalah kepada Allah, jadi ayat yang terakhir itu kan tidak semua dari sholat Ibrahim yang muslim kan susah untuk memberikan ayat itu. Tentulah hidupnya mendukung agama bapaknya Kristen atau Muslim dan sebagainya. Karena dia sudah berubah. Kita lihat masih sejarah malam itu. Setelah tidak lahir dari ibu yang paham menurut Muslim itu. Apakah dia mencari jadi dirinya aku sebenarnya agama itu apa? Nah, disitulah nanti terjadinya yang dipilih Allah walaupun dari keluarga kafir umpamanya. Tapi hidayah Allah itu ada. Dia dengan sendirinya cenderung kepada mencari iman. Cari iman. Walaupun keluarganya semua orang itu. Itu hidayah Allah juga. Padahal di lingkungan orang itu. Ya, satu kali lagi ya. Yang tadi. Hai Adam, suruh anakmu, anak cucumu itu sujud sekali lagi. Sujud. Hai anak cucuku sekalian, sujudlah kalian. Kemudian sujudlah yang di depan. Yang ke kanan ada sujud, ada yang nggak mau sujud. Yang di kiri ada sujud dan tak mau sujud. Yang di belakang tidak mau sujud. Ada pun bertanya kepada Allah, hikmah apa ya Allah engkau buat begini? Oh, yang di depan itu ruh para anbiya, para nabi-nabi.
Ruh di kanan itu para mukmin. Ada yang mukmin betul, ada yang dia murtad, ada balik lagi. Itulah maka sujud tadi ada yang sujud enggak. Yang sebelah kiri itu orang kafir, tapi ada yang masuk Islam. Yang sebelah kiri kafir mula lahir sampai kafirnya kemati. Disinilah yang tak bisa Adam itu menentukan. Sangat sedih kepada Adam bahwa cucunya itu bakal banyak yang masuk neraka. Nah, gimana bilangnya juga? Itu maka saya katakan kita menerima takdir untung baik. Syukuri aja. Jadi begitu, kadang-kadang sering terjadi di hati saya. Sebelum Injil Daud Taurat dan Tuhan itu ada manusia Allah sebelahkan yang sudah beritahu kepada Allah seperti katakan tadi dan kalau saya mengaku bahasanya aku Tuhanmu. Pokoknya di Daud tadi tidak ada apa yang oleh saya. Jadi kalau misalnya yang meninggal dunia itu sebelum tempat kita itu Ustaz, apalagi kan yang menjadi Muhammad yang 40 yang berdoa dan manusia yang minoritas Allah itu boleh dikatakan dia dari masuk neraka berarti karena dia kan sudah berjanji berkala kepada Allah termasuk kedua orang tua yang mendalam itulah namanya zaman fatrah. Zaman kosong nggak ada yang menyampaikan apa-apa pun. Iya. Nah kalau dikaji lagi secara umum, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan. Kalaulah Allah mau, niscaya Dia jadikan kamu itu menjadi umat yang satu, sama semua beriman. Kalau Allah mau, walakin ada tetapinya. Allah berikan rahmat kepada yang dikasihinya. Itulah membedakan. Siapa nanti yang disayangi oleh Allah, itulah yang dipilihnya. Berarti dia bukan menjadi kawan nafsu, kawan iblis, anak cucu iblis. Sedangkan iblis bermohon kepada Allah waktu itu, intazirni, perhatikan aku. Iya, fa innaka minal muntazirin. Hai iblis, sesungguhnya engkau orang yang kuperhatikan. Apa maumu? La udillana wa la udillannahum ajma'in illa ibadakal mukhlasin. Ini anak-anak cucu Adam ini akan kusesatkan semua. Kecuali yang nggak sanggup aku, hambamu yang diikhlaskan oleh engkau hatinya. Aku nggak sanggup. Nah, di situ kan berarti nggak ada permintaan iblis. Nah, jadi kita ini ya barangkali diikhlaskan Allah lah tewanya. Itulah paling paling. Yang dikatakan ikhlas itu di hatinya terlepas daripada segala sesuatu kecuali dia batinnya dengan Allah saja. Kalau dia melaksanakan sholat karena Allah saja. Kalau dia menahan diri dari yang larang karena Allah saja. Enggak bisa. Belajar aja lah karena Allah saja. Iblis, setan enggak berani ganggu. Iya, ini orang ikhlas. Aku enggak berani ganggu. Sebab dasar dia untuk berbuat itu karena Allah aja dulu. Bukan karena apa-apa. Ini aja lu paling sederhana yang lamalkan itu. Ya. Iyalah, tapi kalau Allah menunjuki kan ditolongnya. Ini lagi tuh, kita tertarik masalah dari masalah yang tiga kerabat itu sudah di antara kerabat cuma. Iya. Jadi setelah dia lahir dewasa, wajib kan mencari jadi dirinya.
apakah dia bisa seperti ikut agama keluarga? Kadang-kadang kita lihat kan ada yang Islam, yang azan, ada yang baca Quran, seperti umat menghadap kan dengan adiknya itu baca Quran, gajinya. Apakah dia mencari? Kalau untuk mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah, kalau kita udah tahu itu Islam, udah tahu lingkungan kita Islam, udah tahu pelajaran Islam, kita diwajibkan mencarinya karena kita lingkungan kita Islam. Wajib belajar. Wajib belajar. Atau sebaliknya kita mendakwahi mereka. Hah? Atau sebaliknya kita mendakwahi mereka. Iya, mendakwah itu cuman ya hanya dakwah, memaksa orang supaya ikut nggak ada pula belum kita. Iya memang. Nggak ada. Tapi kalau Mu'tazilah di dalam hutan pun dia wajib dia mencari Tuhannya. Itu Mu'tazilah. Jadi kita begitu. Jadi kalau kita menyikapi anak kita yang bandel itu bagaimana? Wah. Apakah kita harus pukul dia? Setelah kita nasihati tidak mau dia tetap menjalankan juga, apakah kita biarkan dan dia juga takdir? Iya, kalau misalnya batas pukul itu kalau untuk syariat 10 tahun itu pun yang tidak mencederakan badan ini. Nah, berarti ya udah. Kalau udah nggak mau sholat, kita ancam dengan pukul supaya sholat, supaya nanti sampai pada akil balik, supaya terbiasa. Nah, itu ada suruhan. Fadribuhum, maka pukullah oleh. Artinya tidak mencederakan. Kalau udah dewasa, wa ma alaina ilal balagh. Tidaklah bagi kami para rasul hanya sekedar untuk menyampaikan. Itu Allah lah punya beri hidayah atau tidak. Ya bisa, tertarik dengan hidayah. Kalau kita pikir sekarang, itu kan tidak semua orang yang mau beri hidayah. Iya. Kita sekedar menghimbau. Sebetulnya ada majlimu, kita ada di keluarga, ada tetangga, ya kumpul ada termasuk hal baik dan sebagainya. Dan kita juga terbuka, apakah mereka itu dengan hidayah atau memang dia terbedeng terdapat sendiri sama kenawaran setan tadi. Itu tadi. Termasuk juga orang-orang yang misalnya tinggalnya di masjid Tuhan belajar bisa 20 meter. Ketambah lagi azan dekat sekali. Kita juga dia nggak melangkah. Saya berpikir itu tadi. Kalau nafsunya itu ditundukkan oleh nur-nur hidayah, maka nafsunya kalah. Tapi kalau hidayahnya nggak masuk ke dalam batinnya, maka tetap dia mengikutkan hawa nafsu. Itulah yang dipilih Allah. Itu maka Allah katakan tadi, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan. Kalaulah Allah mau dijadikan kaum umat yang satu, walakin yudkhilu may yasha'u fi rahmatihnya itu nggak bisa. Tetapi Allah masukkan siapa yang dikehendakinya di dalam rahmatnya. Ini dia. Ada yang dikehendaki oleh Allah dalam rahmatnya sampai matinya walaupun tetap dia dalam iman. Di sinilah kita ya udahlah sama yang adanya syukuri. Tingkatkan secara syariat kita wajib mengaji. Enggak pandai baca wajib belajar tajwid. Enggak ngerti sholat wajib belajar fikih. Enggak ngaji, enggak paham Allah, wajib belajar tauhid. Gitu dia, secara kewajiban agamanya. Tapi pernah juga saya baca di kitab Lembaga dari Al. Penyebab orang-orang yang terdiri dari hidayah. Iya. Katanya malu ibadah, tidak melakukan baik, dengan banyak bercampur, makan bercampur. Iya. Bahan yang halal, yang haram, yang distraksi. Dia berat dapat mengamalkan. Saya bisa terjadi juga dengan dapat mengamalkan itu. Iya betul. Karena secara hukum alam setiap sesuatu itu akan mempengaruhi. Jadi maka karena itu dari makanan,
dari hasil kerja. Dari hasil kerja lah dulu maka dibeli makanan. Hasil kerja pertama itu kalau udah banyak subhatnya, banyak tak jelasnya, itu maka payah kali untuk beriman. Berat dia. Karena bercampur. Karena yang kita makan itu dari situ. Jadi bagi kami Ustaz, para pendidikan dan Ustaz, tak kerja, kesebenarnya tidak berdosa. Apakah kami tidak berdosa? Tidak, itu artinya sudah ada perjanjian hasil jasa yang sudah kita kerjakan itu kita mendapat janji. Memang setiap bulan kami paling aktif. Iya. Nggak apa-apa, orang bukan apa kita. Nah, itu pokoknya itu udah peraturan negaranya begitu. PNS-nya kan, apanya? Iya, udah, nggak masalah. Menghargai jasa waktu kerja itu aja sebenarnya. Menghargai jasa sewaktu kita bekerja. Karena kita udah terikat dengan peraturannya. Lain macam saya nggak ada terikat, nggak ada jasa, bebas dia. Maaf saja tentang kerjanya. Kalau tuntutannya itu proses masih menunjukkan kopi ini. Kan banyak para dari yang mengaku bekerja tidak melakukan tugas intinya lah kerja kemana-mana kan. Tapi ada yang terbuka hatinya kasih aja bang untuk mengingatkan kepada keluarganya walaupun tidak mengajar. Dia nggak apa-apa saja dengan itu. Sementara dia menerima itu atau keikhlasan yang benar itu Pak Ustaz. Itu tidak salah yang menerima itu. Oh, kalau menerima nggak tahu dia, nggak masalah. Kalau dia diberikan kepada orang itu kebaikan untuknya, untuk kebaikannya sampai ke akhirat. Oh, itu dia pasang tugasnya. Iya, karena udah memang kita udah memang peraturan yang ditetapkan, nggak boleh tinggi, nggak boleh ini, bukan kemauan awak, kemauan penguasa. Kita nggak punya syaukah di situ. Nggak ada wewenang, kekuatan kita nggak ada, melawannya itu nggak ada, nggak bisa. Jadi orang terpaksa itu tidak didosai. Jadi, kadang-kadang berpikir masalah COVID yang wabah virus ini yang menyebar di seluruh dunia, Pak Ustaz. Saya berpikir ini mungkin secara di dunia, Ustaz, tanpa pandang bulu. Kalau kita berbuat itu sudah mulai berlaku. Iya. Dengan menikmati hari dan ini kenakan pada kecuali. Jadi salah satu solusi ketika saya berpikir, Ustaz, harus masing-masing ini kepada nasuhalah daripada pemilik itu cantik keren berata. Iya. Karena saya lihat sedangkan belum terangkat saja tentang Jakarta. Maksud berani terang-terangan dijalankan. Bagaimana Allah mengangkat dari pejabat yang menimpa rakyat yang berkesingan oleh. Saya berpikir rasanya sulit lah untuk tambah lagi sadar. Kita nggak punya memikir rakyat jelaskan tentang iya. mengeluarkan betul-betul taubat kepada Allah. Itu baru sempurna dan mengangkat, termasuk yang ibadahnya dan Mekah. Mungkin praktik pergerakan ibadah umroh itu levelnya ada yang neko, pasal haji panitianya ada yang neko. Nanti kalau ada yang menjadi kaki saudaranya, bahkan menjadi asal itu kadang-kadang bayar. Iya. Jadi Allah pun sterilkan. Saya berpikir itu berhasilnya yang. Iya. Jadi orang yang terpilih betul-betul yang senang. Iya, betul. Kadang-kadang saya berpikir mungkin karena mau piknik, jenuh, asal duit, nggak perlu dari mana berangkat umroh, nggak perlu 50 kali, bila nggak punya beras, nggak peduli. Jadi orang terkadang seperti ini. Saya berpikir orang yang pada rumahnya dilarang berangkat umroh sama haji. Tidak boleh berbahas dari itu. Jadi itulah. Dunia. Di antara yang sekian banyak, ada yang pilih Allah yang sebenar-benarnya. Ini karena ada keluarga saya kan, masalah dari keluarga saya berdekat. Saya bilang kita berwaspada, kita tidak berlebihan. Kalau Allah tidak menghendaki, apapun tidak akan terjadi. Betul. Kita jangan takabur, betul. Dengan kebencian. Betul. Kalau sudah kita takutkan berlebihan,
Saya tak saya itu. Betul, iya. Langkah Betul. ini tidak ketakutan. Dan di tangan itu tidak ketakutan. Jadi di kamar saya tidak udah. Iya betul. Saya alhamdulillah Lebaran terima tamu sama Ipan. Baru dengan itu pun saya kabarkan. Tapi sekarang sehat. Ya, kan bagus ya. Iya. Jadi kadang-kadang ada saudara yang jadian kemarin itu ketakutan. Dia berlebihan, dia jangan. Saya juga takut ketika saya nggak tahu. Ya kita ada Allah. Betul. Dikirim kemana kan Allah saya bilang. Kalau tempat darurat kena ya dia sakit berobat. Meninggal dia lah mesti ada yang bagai meninggal juga kan. Tapi bisa dia sendiri. Iya. Sudah kan. Saya tak mengumpulkan, saya nggak mengaji begitu saya kok. Kalau nggak saya gerak saya kamu kan bisa. Oh iya. Buka tadi ya. Ini buka harus tidak bisa. Ya. Dengan ada buka ini ya nanti kan Allah tuh lebih memelihara. Saya bilang di Jakarta dibuka, pasar dibuka. Lapangan-lapangan joget-joget itu nanti tidak dibuka apa di mana? Kalau pikir di mana? Itu itu. Tidak dijaga tadi. Iya, iya. Kemudian juga di Banten juga ada ya. Kalau tidak buka Ustaz, tadi kata Ustaz, takbir itu dari awal sudah ditentukan Allah Ustaz. Iya. Yang saya tanyakan, apakah suasana seperti hari ini memang sudah ditakdirkan Allah? Semua terjadi. Per detik itu berlaku takdir. Karena itu penyebab hukum alam itu macam tadi. Macam di bawah Bapak Bang bilang. Karena banyak kesalahan, banyak dosa, banyak ini, ya bala tuh ya datang terus. Jadi yang sedihnya yang nggak ikut-ikutan pun kena. Nah, itu datang dia. Jadi kalau secara saya itu kalau saya kayaknya Allah gerakan kita itu kalau untuk mengembalikan lagi pengajian ini. Alhamdulillah. Nah, kalau saudara saya semua nggak mau kan. Iya. Jakarta dibuka, simpang itu belanja itu kecomberan di bawah segala macam dan jualan segala macam. Bagusnya apa saya bilang? Berjalan Ada hidayah Allah untuk Pak Bambang ini secara khusus ini. Saya yang beliau tidak bagus tidak. Iya. Siapa yang tidak takut dengan dia? Jadi beliau tidak bagus. Iya. Sehingga kita tidak semakan tidak enak, tidak nyaman. Iya betul itu. Saudara, sudah salaman. Lebaran nggak bisa jalan. Insyaallah sekian aja lah Pak ya. Iya. Nah, Bu ya. Nanti kita sambung lagi saja ya. Apanya? Oh, 12 lagi boleh. Gimana tadi? Dan kata ya. Mana? Oh, dan kata setengah mereka itu. Orang menyerahkan dirinya dan diam, udah. Dan kata setengah orang hakim. Udah, bagaimana? Dan barang siapa sampai pada tingkat iman, itu kan? Baik. Tadi saya sudah jelaskan sedikit. Kalau orang sudah sampai pada tingkat iman, maka tiada kuasa ia berpaling menoleh daripada amalnya. Amal yang diperbuat itu dia nggak sanggup memandang ini amalku, nggak sanggup dia bilang begitu. Ini amal anugerah Allah kepada badanku. Itu menganggap aku beramal itu nggak berani dia, karena dia nggak punya kudrat. Kenapa? Karena dia udah sampai pada tingkat iman bahwasanya kudrat itu milik Allah, petunjuk itu milik Allah, pertolongan itu milik Allah, hidayah itu milik Allah. Oh, dibuat dia beramal. Aku nggak sanggup kalau ini aku ini aku punya. Nggak sanggup dia. Ini anugerah Tuhan kepada diriku. Itu hakikat iman.
gitu ya. Dan barang siapa sampai pada hakikat ihsan, wah ini lebih tinggi lagi. Maka tiadalah kuasa maka tak sanggup ia berpaling memandang kepada seseorang selain daripada Allah. Itu pula karena isi ihsan anta'budallaha ka'annaka tarahunya itu. Ka'annaka tarahunya ini yang jadi pegangan. Dia memandang Allah di mana saja. Waktu di sholat, di luar sholat, di dunia, waktu kerja, dan waktu apa saja dia memandang Allahnya. Adapun manusianya itu, alam itu adalah tempat kezahiran hak Allah. Jadi kalau terpandang aku makhluk, terhijab hatiku daripada memandang Allahnya. Itu sampai orang ini kepada hakikat ihsan namanya. Nah, jadi yang kayak gini bukan mesti disajadah aja, enggak. Dia memandang Allah itu di mana saja. Baru kata-kata wa huwa ma'akum aina ma kuntum itu untuk orang yang di sini tingkatannya dia adalah benar menerima apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Wa huwa ma'akum, Allah itu beserta kamu aina ma kuntum, di mana saja kamu berada. Karena mata hatinya memandang Allah di mana saja waktu dia berada, di situ ada Allahnya. Di ibadat, di luar ibadat, dan di mana saja. Di situ berarti dia udah dapat anugerah Allah, dibukakan hakikat sebenarnya sampai kepada yang membuat sebab segala sesuatu. Dibukakan hijabnya memandang kepada asal daripada segala sesuatu. Yani Allahnya. Sekian aja ya. Allah kita doa dulu Pak. Apa Bang? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma nawwir bi kitabi awsarana wa ashrahi sudurana wa ista'mil bi aqdana wa nafsih bi lisanina wa qawli azna la yahawlika wa quwwatika la hawla wa la quwwata illa billahi. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انزل رحمة المغفرة والسلامة والهداية والعناية والعناية علينا وبأهل أحد البيت ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Terima kasih.